Baik, Bapak Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Semoga sehat selalu, Bapak Ibu, di kondisi cuaca dan kondisi pandemi seperti ini. Semoga sehat selalu, karena sehat zaman sekarang itu mahal. Oke, di sore hari ini merupakan kelas eksklusif bimbingan laporan atau makalah best practice untuk minggu yang pertama. Nanti kita adakan selama 3 kali Zoom dan juga bimbingan WhatsApp dengan tanpa batas waktu. Ya, sehingga mungkin secara formal kita adakan Zoom hanya 3 kali, yaitu setiap hari Selasa sore. Tetapi untuk bimbingan dalam grup WhatsApp, kami akan bimbing Bapak Ibu mulai dari judul sampai dengan tuntas. Termasuk Bapak Ibu nanti bisa manfaatkan grup WhatsApp tersebut untuk berdiskusi hal-hal yang belum dipahami dan juga bisa berdiskusi tentang judul ataupun konsep yang akan Bapak Ibu tulis. Nah, itu sedikit pengantar. Kemudian, nah, baik di sini ada yang belum terdengar suara saya, silakan bisa klik join audio. Oke, sebelum lanjut ya akan saya infokan bahwasannya sesungguhnya materi sudah kami share di grup WhatsApp, akan saya share kembali. Nah, tetapi nanti khusus untuk pertemuan hari ini adalah kelas best practice untuk yang pertemuan pertama, akan saya jelaskan dulu sekitar 20 sampai dengan 30 menit, kemudian sisa waktunya sekitar 30 sampai dengan 40 menit bisa Bapak Ibu berdiskusi tentang konsep awal best practice. Jadi Bapak Ibu ingin membuat apa nih best practice-nya, atau mungkin ingin menulis apa best practice-nya gitu ya. Jadi sebelumnya akan saya diskusikan, akan saya bahas terlebih dahulu materinya selama sekitar 20 sampai 30 menit. Karena mungkin sebagian besar yang materi yang sudah kami share di grup mungkin ada yang belum membaca karena banyak yang baru join. Jadi akan saya bahas terlebih dahulu. Oke, sebelum saya bahas, mungkin bisa ditulis di kolom chat apakah sudah tampil PowerPoint yang saya share di layar Bapak Ibu. Bisa tulis di kolom chat, sudah belum ya? Sudah, oke. Baik, sebentar. Karena memang untuk pembimbingnya, ada beberapa pembimbing, salah satunya adalah saya, kemudian ada juga Bapak Dr. Suwardi. Hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada urusan mendadak. Untuk berikutnya nanti beliau akan menyajikan materi ya yang seperti yang sudah ditampilkan pada PowerPoint atau video yang kami share. Nanti bisa Bapak Ibu simak kembali videonya, bisa juga bisa di-download materinya. Nah, kita akan bahas tentang konsep dasar dan inspirasi tema best practice. Harapannya dengan konsep dasar ini, Bapak Ibu sudah nanti yakin apa yang ingin Bapak Ibu tulis. Ya, oke. Yang pertama, sebelumnya salam kenal dulu Bapak Ibu. Mungkin sebagian besar ada yang sudah mengenal, ada juga yang belum mengenal saya. Nama saya Pak Randi Pratama. Keseharian saya adalah dosen di Universitas Jember, Jawa Timur ya, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian saya juga merupakan reviewer dari beberapa jurnal nasional dan juga di Universitas Jember saya merupakan kepala divisi bagian pendidikan di UPDTK NETS. Oke, itu sedikit pengantar tentang saya. Mungkin langsung saya bahas materinya. Nah, apa itu best practice? Nah, mungkin best practice biasanya kalau Bapak Ibu di sini saya lihat sebagian besar adalah guru dan juga ada juga kepala sekolah ada juga dosen ada. Untuk PTK umumnya sudah paham, oh penelitian tindakan kelas itu seperti ini gitu ya. Tetapi kalau best practice sudah saya survei sekitar 70-80% belum paham apa itu best practice. Nah, kita kupas dulu awalnya di sini. Best practice dari kata-katanya sebenarnya sudah jelas. Best itu terbaik,
dan practice adalah praktik atau praktek ya. Maka best practice adalah praktek terbaik. Nah, best practice itu bisa berdasarkan pengalaman dari seseorang, bisa juga pengalaman dari sekelompok orang dalam melaksanakan tugas. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin niatnya untuk suatu makalah atau laporan kenaikan pangkat misalkan, maka itu biasanya ditulis perorangan, bukan berkelompok. Biasanya kalau berkelompok itu untuk kebutuhan yang lain, misalkan menulis buku atau menulis artikel jenis yang lain. Oke, itu adalah best practice. Jadi praktek terbaik dari pengalaman. Nah, pengalaman. Kemudian kalau dalam dunia pendidikan, best practice itu apa? Nah, best practice adalah karya tulis ilmiah. Salah satu jenisnya adalah best practice yang dapat ditulis oleh guru, dosen, widaiswara ataupun jenis yang lain. Sesungguhnya bukan hanya ini. Pustakawan juga bisa menulis ya, kemudian staf atau tenaga kependidikan juga bisa menulis best practice. Yang jelas segala hal yang menurut Bapak Ibu itu merupakan terbaik sesuai dengan tupoksi bisa Bapak Ibu tulis. Langkah-langkahnya, konsepnya, hasilnya seperti apa dan yang lainnya. Oke. Kemudian nah, best practice dalam dunia pendidikan seperti apa? Di sini saya tulis. Best practice menceritakan pengalaman terbaik tentang kreativitas dan inovasinya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu ketika nanti menulis best practice, pastikan sebenarnya di sana ada hal yang merupakan hal inovatif di sana. Nah, inovatif sendiri bisa jadi setiap orang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, Pak, punya saya apakah inovatif? Nah, itu setiap orang berbeda-beda. Jika menurut Bapak Ibu itu merupakan inovatif, sesuatu inovasi untuk Bapak Ibu sendiri, boleh kita anggap itu merupakan inovasi untuk kita sendiri. Nah, kemudian karena memang best practice adalah pengalaman terbaik menurut Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sesungguhnya ini sifat-sifat umumnya saja. Sebagian besar best practice itu ya inovatif, boleh mengembangkan cara baru, atau bisa juga membawa perubahan, atau bisa juga mengatasi persoalan secara kontinu, atau nantinya harapannya inspiratif, menjadi model atau inspirasi untuk orang lain atau guru lain, atau bisa jadi efektif langkah yang Bapak Ibu lakukan. Nah, bisa di antara salah satu ini kegiatan yang Bapak Ibu nanti lakukan, gitu ya. Tapi tidak terlalu sampai berpikir punya saya yang mana Pak ya, nggak usah terlalu dipikir. Yang penting dirasa itu merupakan salah satu dari jenis ini, bisa inovatif, inovasinya, bisa evolusinya, bisa keefektifannya, itu bisa Bapak Ibu tulis, gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini yang membuat Bapak Ibu harus makin yakin menulis best practice. Best practice tidak selalu identik dengan langkah yang besar dan revolusioner. Nah, seringkali banyak yang salah persepsi bahwasanya dianggap best practice itu sesuatu yang sangat besar untuk kita tulis, sesuatu yang harus menginspirasi banyak orang. Ya, kalau caranya seperti itu tidak ada yang menulis karena setiap orang menulis pasti itu nggak inspiratif gitu ya, itu nggak inovatif. Pasti ada cibiran seperti itu karena memang konsepnya tidak seperti itu. Konsep best practice bisa jadi sebuah langkah kecil yang penerapan alternatifnya memberi dampak kepada siapa? Memberi dampak kepada hal-hal atau orang di sekitar Bapak Ibu. Nah, itu cukup bisa dianggap best practice. Misalkan seorang guru bisa menerapkan suatu model pembelajaran tertentu yang inovatif dan memberi dampak pastinya kepada siswanya. Itu sudah best practice, ya. Asalkan apa? Sekali lagi kuncinya adalah langkah atau sesuatu yang Bapak Ibu lakukan itu merupakan praktek terbaik. Oke, kita lanjut. Nah, best practice sesungguhnya bisa ditulis jadi apa saja, Bapak. Oke, best practice sesungguhnya bisa ditulis jadi banyak hal. Yang dibahas pada kelas ini adalah makalah atau boleh juga disebut dengan laporan kegiatan atau laporan pelaksanaan. Jadi makalah atau laporan
Ada salah satu buku memberi nama laporan best practice. Ada salah satu buku juga memberi nama makalah best practice. Tapi sesungguhnya intinya sama. Sama-sama melaporkan kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, kita akan membahas di sini. Nah, apakah boleh diubah dalam bentuk yang lain? Sangat boleh, bisa diubah menjadi artikel ilmiah pada jurnal nasional ber-ISSN, bisa juga artikel populer yang bisa Bapak Ibu terbitkan di media massa, bisa juga Bapak Ibu tuh bentuk menjadi sebuah buku ber-ISBN dari best practice ini. Nah, silakan nanti ketika awalnya laporan selesai, nah targetnya adalah laporan selesai, nanti boleh lanjut Bapak Ibu, boleh jadi artikel ilmiah, boleh artikel populer, boleh menjadi buku nih. Nah, ya, syaratnya apa? Makalahnya jadi dulu. Sebenarnya nggak buat makalahnya dulu atau laporannya apa boleh Pak sebenarnya. Langsung artikel populer dan buku sebenarnya boleh, tapi targetnya di kelas ini adalah makalah. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mencari dan menemukan inspirasi tema best practice? Biasanya masih bingung. Nah, best practice sesungguhnya bukan kita rencanakan ke depan. Ya, kalau kita rencanakan ke depan, kemudian kita susun sedemikian rupa, itu disebut dengan penelitian. Tetapi kalau best practice adalah pelaksanaan atau hasil pelaksanaan, maka sesuatu yang akan kita tulis berdasarkan renungan. Ya, renungan dulu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama direnungkan adalah dua hal ini. Yang pertama praktek apa dan hasilnya apa. Renungkan dulu aja. Dari dua hal itu kira-kira ketika diramu, apa praktek yang terbaik dan menghasilkan sesuatu yang terbaik juga menurut Bapak Ibu selama ini, selama 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir atau 3 tahun bahkan 5 tahun terakhir seperti apa? Apakah punya segala sesuatu yang sudah Bapak Ibu lakukan menjadi praktek terbaik? Pastinya punya ya. Cuma terkadang bingung mau menulisnya. Nah, apakah boleh Pak kalau best practice kita rencanakan ke depan? Sebenarnya bukan best practice-nya yang kita rencanakan ke depan, tapi pelaksanaannya Bapak Ibu boleh rencanakan ke depan. Tapi masalah hasilnya nanti terbaik atau tidak kan belum tahu. Nah, itu jadi istilah best practice sesungguhnya tidak bisa direncanakan. Bisanya adalah kita tulis ketika sudah melaluinya. Oke, jadi itu konsepnya. Karena memang bukan penelitian. Oke, kita lanjut. Setelah Bapak Ibu merenung, nah, masih bingung. Bingung misalkan, Pak, masih bingung, Pak. Oke, saya beri beberapa gambaran. Kalau guru apa saja, guru bisa tentang teknik mengajar misalkan, tentang model pembelajarannya, metodenya, tentang strateginya, atau mungkin tentang penerapan perangkatnya. Bisa alat peraganya, LKS, modul, RPP, atau bisa juga Bapak Ibu guru bisa tentang ekstrakurikuler juga boleh. Karena memang dalam best practice itu tidak terpaku di dalam kelas. Tidak terpaku seperti PTK, harus satu kelas dan yang lainnya. Oke. Tambahan, kalau kepala sekolah apa, sebenarnya di luar topik ini boleh. Apapun itu yang sekiranya bisa Bapak Ibu guru lakukan sesuai dengan tupoksi, silakan. Dan kalau kepala sekolah apa, bisa pembuatan kebijakan, bisa penyelenggaraan program di sekolah, bisa penyelenggaraan workshop, bisa pembuatan sarana dan prasarana, dan yang lainnya. Kalau Bapak Ibu dosen sama juga ya. Kaitannya sebenarnya hampir sama kayak guru atau mungkin bisa tentang penelitian juga boleh. Nah, kalau judulnya seperti apa? Judulnya seperti ini. Bebas ya. Judul best practice tidak sama dengan judul PTK. Maksudnya tidak sama itu tidak ada aturan mengikat. Kalau judul PTK harus ini harus itu, kalau best practice mirip tetapi tidak mengikat. Kita boleh memodifikasi sesuka kita lah. Yang penting judul tersebut mencerminkan isi. Ya, yang penting mencerminkan isi. Contohnya di sini, inovasi Google Classroom dan kuisis dalam pembelajaran kimia, boleh. Gitu ya. Jadi tidak perlu ada kata penerapan, tidak perlu kata implementasi, ada pun juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, seperti ini. Diberi nama kelas boleh, nama sekolah boleh, nggak diberi juga boleh. Ya, ini best practice. Kalau PTK ada aturannya, harus ada kata ini, harus kata menerapkan, meningkatkan, dan yang lainnya. Kalau best practice tidak harus dengan kata itu, karena
seorang praktek tidak harus menerapkan di kelas, tidak harus hasilnya pembelajaran, tidak harus seperti ini. Kalau best practice kepala sekolah bisa tentang supervisinya, bisa tentang kebijakannya, atau mungkin pelatihan kepada guru, ini peningkatan keterampilan guru misalkan, dengan workshop tertentu, boleh. Dan yang lainnya. Yang penting Bapak Ibu kepala sekolah lakukan atau berikan kebijakan di sana. Oke, kita lanjut. Nah, pasti ada pertanyaan, judul best practice sama PTK mirip ya Pak ya? Ya bisa iya, bisa tidak Bapak Ibu. Bisa jadi mirip. Pak, judul best practice saya mirip PTK, boleh? Boleh. Nggak mirip, boleh? Boleh. Best practice lebih luas. Ya, kok bisa? Mungkin sedikit saya singgung, kalau mungkin ada yang masih bingung, best practice dengan PTK bedanya di mana Pak? Ya, kalau best practice, kalau PTK tujuannya memperbaiki pembelajaran di kelas, pasti ya. Kalau best practice, tidak harus seperti itu. Yang penting tujuannya mendokumentasikan pengalaman terbaik atau proses menghasilkan prestasi. Tidak harus di dalam kelas. Nah, ini perbedaannya. Tidak harus. Perbedaan kedua, best practice dengan PTK. Kalau best practice, pelaksananya sudah lewat. Jadi sesuatu yang sudah Bapak Ibu lalui, Bapak Ibu tulis. Ya, tidak perlu membuat proposal dulu. Ya, kemudian tidak ada aturan yang baku, tidak ada alur yang Bapak Ibu ikuti. Kalau PTK ada aturan yang baku, misalkan siklus, ya, kemudian ada penskorannya, ada ininya, ada rumusnya dan yang lain. Kalau best practice nggak ada. Bapak Ibu bebas melakukan langkah-langkah apapun itu tanpa melihat contoh manapun. Pak, saya langkahnya seperti ini, Pak, urutannya seperti ini, boleh. Pak, saya nggak ngikuti alur ini boleh, karena memang best practice, bebas langkah. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, kalau PTK targetnya adalah siswa, jelas. Kalau PTS, ya guru-guru di sekolah. Kalau best practice, tidak ada acuan banyaknya. Misalkan kalau PTK itu harus satu kelas harus penuh, kita teliti. Kalau best practice tidak harus. Bisa satu sekolah, bisa satu kelas, bisa beberapa siswa, atau bisa jadi satu siswa saja. Contohnya apa? Bapak Ibu membimbing satu siswa berangkat olimpiade. Dan kebetulan siswa itu berprestasi lolos misalkan. Lolos kabupaten saja. Bisa Bapak Ibu tulis jadi best practice. Jadi tidak harus satu kelas, ya, boleh beberapa siswa, kelompok siswa atau yang lain. Dan yang berikutnya adalah perbedaannya adalah kalau PTK dikaji terlebih dahulu, kemudian guru memiliki keyakinan yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah, karena memang sifatnya PTK itu menulis proposal dulu harusnya. Nah, kalau best practice tidak harus nulis proposal dulu. Bapak Ibu laksanakan seperti biasa, kalau itu bagus ditulis jadi laporan. Kalau itu tidak bagus tidak ditulis laporan. Selesai. Jadi harus tuntas dulu baru bisa nulis. Kalau PTK sambil berjalan kita disarankan nulis. Nulis bab 4, nulis bab 1 2 3, ketika pelaksanaan nulis bab 4 gitu. Kalau best practice dituntaskan dulu kegiatannya baru ditulis. Dan yang terakhir adalah karena PTK memiliki alur, memiliki ini itu aturan yang cukup ketat, maka untuk angka kreditnya adalah 4. Kalau ini pedoman penskoran untuk keprofesionalan guru ya 4. Kalau yang lain mungkin bisa Bapak Ibu cek masing-masing di buku panduannya masing-masing kalau punya. Ya, kalau best practice 2, separuhnya. Tapi paling tidak memang lumayan bisa menambah ya kalau PTK 4 karena memang rumit PTK. Harus ada ini, harus ada itu, harus ya. Kalau best practice sangat gampang sekali. Eman sekali kalau Bapak Ibu nanti ikut kelas ini tidak sampai selesai karena begitu gampangnya. Angka kreditnya aja separuhnya. Berarti kan tingkat kesulitannya harusnya separuhnya gitu. Kalau PTK ada bab-babnya seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan bahasa. Kalau best practice sesungguhnya bebas. Boleh pakai 4 bab, boleh pakai 5 bab. Nggak ada acuan sesungguhnya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan, Pak saya pakai 4 bab, boleh. Pak saya pakai 5 bab, boleh. Kalau PTK nggak boleh seperti itu.
PTK ya 5 bab ya harus ada 5-5-nya ini gitu ya. Karena ini memang laporan best practice ini intinya kita ingin melaporkan suatu kegiatan kita menjadi suatu bentuk ilmiah gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian isi best practice apa? Nanti kita akan bahas lebih rinci minggu berikutnya. Yang jelas ada bagian awal, bagian isi, bagian penunjang. Bagian isi ya jelas pendahuluan gitu ya. Pendahuluan nanti isinya apa saja nanti kita akan lebih bahas minggu depan, atau bisa Bapak Ibu sambil cek materi yang kami share. Ya di sana ada rincian pendahuluannya seperti apa. Yang jelas hari ini Bapak Ibu sudah yakin dulu. Yakin tentang apa? Tentang topik yang akan Bapak Ibu angkat atau Bapak Ibu tulis. Apapun itu. Yakin dulu yang penting. Yakin saya ingin membuat best practice ini, Pak. Yang nantinya harapannya apa? Harapannya adalah 1 bulan ini selesai. Kami akan bimbing pelan-pelan. Jadi mungkin minggu ini bisa Bapak Ibu tulis judul dan bab 1, gitu ya. Bab 1-nya apa nanti ditulis. Kemudian minggu depan bab 2, minggu depan bab 3, minggu depannya lagi bab 4 selesai. Ya, atau bab 5 gitu. Jadi harapannya 1 bulan selesai, Bapak Ibu. Pak, kalau 1 bulan tidak selesai, tidak apa-apa. Kami akan tetap bimbing Bapak Ibu sampai dengan selesai, tidak perlu registrasi kembali di bulan berikutnya. Selama Bapak Ibu masih dalam grup, silakan bisa bebas berkonsultasi sampai dengan tuntas. Dan kami pun koreksinya personal. Jadi Bapak Ibu kirimkan ke grup, tekniknya adalah Bapak Ibu kirimkan filenya ke grup, nanti akan dikoreksi oleh tim kami, nanti akan dikembalikan ke grup. Pak, kenapa harus di grup? Karena kalau di grup korektor kami ada banyak gitu ya. Jadi agar semakin cepat. Jadi agar semakin cepat mungkin ketika saya online saya koreksi, ketika reviewer yang online yang lain pasti juga akan dikoreksi, sehingga cukup cepat, sehingga kalau responnya cepat nantinya harapannya Bapak Ibu juga semangat. Biasanya kalau nggak dikoreksi-koreksi kan kadang lama nggak dikoreksi gitu. Kalau kami akan usahakan paling lambat 24 jam akan kami kembalikan, berikan saran dan masukan. Ketika diberikan saran dan masukan, Bapak Ibu perbaiki dan Bapak Ibu bisa lanjutkan penulisan berikutnya, atau mungkin diperbaiki dulu, kalau memang sudah diperbaiki lagi, nanti dilanjutkan bab berikutnya. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Sekali lagi mohon maaf, hari ini seharusnya saya bersama Bapak Dr. Suwardi, cuma hari ini beliau ada kegiatan mendadak sehingga pamit tidak bisa hadir. Beliau nanti akan hadir di pekan depan. Ya, nanti beliau yang akan membahas materi berikutnya. Mungkin itu saja pengantar materi dari saya, sekitar 25 menit ini tadi. Selanjutnya sekitar ada 35 menit atau bahkan lebih, boleh kami persilakan Bapak Ibu bisa berdiskusi bebas di sini. Silakan yang ingin bertanya secara langsung, silakan klik tombol angkat tangan atau raise hand. Atau saya persilakan juga Bapak Ibu juga boleh menulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Kami akan bahas tuntas. Saya akan bahas tuntas hari ini. Yang penting Bapak Ibu paham dulu dan siap akan menulis segala sesuatu tentang best practice. Boleh, silakan bisa tulis pertanyaan di kolom chat atau bisa klik raise hand. Di sini sudah ada Bu Inayah yang sudah klik raise hand. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, silakan Ibu Inayah untuk bertanya secara langsung. Silakan Ibu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tadi saya agak sebelum mengikuti ini tadi saya udah mikir pusing ya. Aduh, best practice itu semacam apa ternyata. Saya pikir awalnya juga kirain semacam PTK gitu. Yeah. Saya pusing kan kalau PTK berarti saya harus menentukan nih di kelas mana, kemudian harus menyesuaikan babnya apa gitu kan, siklus yang modern ini. Tapi ternyata tadi saya agak sedikit dekat, ternyata best practice ini berbeda dengan PTK. Nah, kalau tadi kan bukan bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran ya Pak ya. Berarti nanti di endingnya pun tidak ada yang seperti PTK yang apa namanya nilai antara sebelum dan sesudah itu nggak ada hubungannya. Pertanyaan saya adalah ketika kita membuat sebuah best practice, apakah harus banget sesuai dengan mapel kita atau kita maksudnya apa namanya ya
yang berpengaruh pada pembelajaran mapel kita gitu, bukan yang kepada sisi semangatnya siswa atau sisi intinya bukan di pelajarannya kita fisika kayak gitu. Saya kan kebetulan fisika, itu gimana Pak? Baik, itu aja Bu. Sudah. Baik, baik. Terima kasih Bu Inayah atas pertanyaannya ya. Oke, akan langsung saya jawab, yaitu best practice memang sebentar ya. Saya sebentar, ada gangguan sebentar. Oke, sebentar. Oke. Best practice memang sifatnya lebih luas daripada PTK. Tetapi apabila Pak, best practice saya konsepnya mirip PTK, Pak, boleh? Boleh. Boleh, jadi tidak berbeda penuh. Ya, maksudnya tadi, apakah boleh Pak best practice saya arahkan meningkatkan hasil belajar? Boleh. Ya, boleh. Tetapi bedanya apa? Bedanya kalau best practice tidak harus ada siklus. Kalau PTK kan Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, oh ada siklusnya Pak, dilakukan selama 2 siklus minimal, di mana setiap siklus minimal ada 2 pertemuan, misalkan seperti itu. Tetapi kalau best practice tidak harus. Bapak Ibu boleh lakukan dengan alur apapun itu, boleh. Pak saya alurnya seperti ini Pak, boleh. Pak saya seperti ini, boleh. Termasuk yang Ibu tanyakan, Bu Inayah tanyakan, apakah boleh yang diteliti mungkin bukan hanya hasil belajar, misalkan mau tanya semangatnya, boleh, motivasinya ya, motivasi belajar Pak. Saya ingin lihat motivasinya, boleh. Yang penting yang pertama adalah tentukan dulu, Bapak Ibu tentukan dulu praktek terbaik selama ini, inovasinya apa dulu, itu yang pertama. Jadi jangan berpikir dampaknya dulu, tapi inovasinya apa dulu. Yang pertama yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oh, misalkan 3 bulan atau 4 bulan lalu saya pernah membuat pembelajaran dengan menggunakan media ini Pak, media Jamboard berbasis dan Quizizz saya jadikan satu. Nah itu dulu, oh iya itu ya. Nah maka setelah itu Bapak Ibu pikirkan dampaknya apa? Dampaknya belakangan ketika sudah Bapak Ibu tentukan praktek terbaik itu. Jadi dampaknya adalah dampak pengiring. Dampaknya bebas, Bapak Ibu sebutkan dampaknya apa saja, bukan hanya hasil belajar. Pak, dampaknya macam-macam, Pak, boleh sebutkan semua. Dan dampak-dampak itu tidak harus terukur secara kuantitatif semua. Contoh, Bapak Ibu nanti ingin memberikan suatu pembelajaran tertentu dengan media tertentu ya, media A misalkan. Nah, itu tidak harus Bapak Ibu harus mengukur seperti PTK, peningkatan nilainya bagaimana Pak, tidak harus gitu ya. Tidak harus dibandingkan nilainya, tidak harus ini. Boleh langsung ditampilkan nilai akhirnya saja boleh. Ditampilkan skor motivasinya boleh. Atau tanpa skor motivasi Pak, saya amati saja Pak, bahwasanya dengan adanya seperti ini tingkah lakunya siswa seperti ini boleh. Boleh. Jadi semua hal yang sekiranya bisa Bapak Ibu terapkan, ya bukan terapkan, Bapak Ibu sudah pernah lakukan dan menurut Bapak Ibu itu merupakan suatu inovasi terbaik, ya selama bekerja selama ini 5 tahun yang lalu, nah misalkan 3 tahun, 2 tahun yang lalu, silakan bisa Bapak Ibu terus jadi best practice. Termasuk ketika Bapak Ibu Inayah tadi bertanya apakah tidak harus sesuai dengan mata pelajaran, ya sesungguhnya best practice ini luas, Bapak Ibu. Sesungguhnya tidak harus sesuai dengan mata pelajaran. Misalkan Ibu Inayah fisika nih, Ibu Inayah ingin membimbing pramuka, ya membimbing pramuka ternyata mendapatkan prestasi, apakah boleh kita tulis menjadi sebuah best practice? Boleh, sangat boleh sekali. Nah, cuma tanda kutip, terkadang di lapangan ada penilai yang nggak paham. Ini yang agak susah. Yang di luar jangkauan kami. Ada penilai yang nggak paham. Akhirnya ketika ada guru fisika menulis tentang pramuka, best practice-nya, kadang dilihat judulnya aja, kok judulnya gini gitu ya. Nah, itu kadang ada yang seperti itu. Ya, takutnya, khawatirnya ada yang nggak pas di hati penilai gitu ya. Tapi sesungguhnya boleh. Karena memang best practice ini luas. Semua hal yang Bapak Ibu terapkan
di sekolah tentang ekstrakurikuler, tentang pengajaran, misalkan guru ya. Kalau kepala sekolah tentang kebijakan, tentang workshop dan yang supervisi dan yang lainnya itu semua boleh. Dan disampaikan prosesnya apa dan disampaikan dampaknya. Ya, mungkin itu dulu. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa bertanya dan bisa menulis di kolom chat juga pertanyaannya sambil menunggu yang ini sudah raise hand. Silakan Bu Eva. Bisa diklik unmute. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Randi. Salam Ibu Eva. Iya Pak, saya mau bertanya ini. Kebetulan saya kepala sekolah. Kemudian saya mengumpulkan kelengkapan mengajar guru itu melalui Google Classroom. Dan saya rasakan Google Classroom itu mampu meningkatkan lengkap gitu Pak. Kelengkapan mengajar guru itu administrasinya lengkap. Itu apakah saya bisa menjadikan best practice? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, ketika saya mengadakan lomba di sekolah tentang kelas menyenangkan, nah ternyata ada perubahan. Tadi kan saya mendengar best practice itu adalah kira-kira apa yang kita lakukan dan terjadi perubahan. Nah, hal seperti itu apakah bisa saya angkat menjadi best practice, Pak? Gitu. Baik. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eva ya. Oke, untuk Bu Eva, sebentar, kepala sekolah ya Bu ya? Iya Pak, ya, kepala sekolah. Oke, kepala sekolah, terima kasih Bu Eva. Oke, dari dua hal yang disampaikan Bu Eva, manakah yang bisa jadi best practice? Kalau saya jawab, dua-duanya bisa, gitu ya. Silakan Ibu bisa buat salah satu dulu di antara dua itu, mana yang sekiranya mudah Bapak Ibu Eva tulis, dan mungkin kalau mau melanjutkan pertimbangannya adalah mana bukti yang lebih lengkap di antara dua itu. Karena nanti kaitan bukti ini yang membuat best practice ini akan lebih nyata. Maksudnya lebih nyata, semakin banyak bukti maka best practice Bapak Ibu akan semakin bisa dinilai, gitu ya. Kalau nggak ada buktinya, itu yang nanti akan bermasalah, seringkali seperti itu. Oke, yang pertama, saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang penggunaan Google Classroom sebagai sarana media administrasi pengumpulan kelengkapan guru. Itu bisa, Ibu. Itu sebuah inovasi yang sangat menarik. Karena bisa jadi itu merupakan sepele, Pak. Ya memang Google Classroom, Google Drive misalkan ya. Atau mungkin Google apapun itu, apakah Google Drive boleh, Google Classroom boleh. Sebenarnya Google Classroom juga boleh. Nanti arahnya juga mengarah dibuatkan suatu kelas, nanti guru-guru mengumpulkan di sana, itu juga bisa. Atau Google Drive langsung juga bisa, ataupun pakai Google Form juga bisa, ya silakan. Yang jelas itu memang sepele, tetapi itu merupakan suatu inovasi yang apalagi kalau dikaitkan dengan masa kini, sesuatu yang berbau teknologi informasi, berbau jaringan internet, itu merupakan teknologi yang bisa dikatakan teknologi yang kekinian. Itu sangat baik sekali Bu Eva. Kalau memberikan topik seperti itu baik sekali gitu ya. Tinggal diterapkan aja. Kalau dalam bab 1 nanti apa yang ditulis Bapak sekalian, saya tulis. Jadi bab 1 itu intinya adalah mengapa Bapak Ibu melakukan hal tersebut. Contohnya Bu Eva tadi, mengapa melakukan administrasi kelengkapan pembelajaran dengan bantuan itu. Ya berarti Ibu Eva jelaskan, kalau sebelumnya perangkat pembelajaran berbasis kertas. Kalau berbasis kertas otomatis paper base gitu ya, maka semakin lama semakin menumpuk misalkan. Selain itu juga berpotensi hilangnya semakin tinggi, semakin sering rusak. Maka dengan adanya itu, itu sampaikan bahwasanya ini merupakan inovasi sehingga nanti penggunaan kertas akan berkurang. Nah, selain itu juga pengumpulan juga lebih cepat, lebih efisien, gitu, lebih efektif karena bisa dikirim dari rumah masing-masing tanpa harus ke sekolah untuk mengirimkan. Itu sebuah
best practice juga. Termasuk yang kedua Bu Eva tadi, apakah pembuatan lomba di sekolah? Boleh juga, karena itu merupakan sebuah pemberian kebijakan. Misalkan gini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pemberian kebijakan English Day untuk hari Rabu. Apakah boleh? Boleh, gitu ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan kebijakan setiap hari Rabu harus pakai bahasa Inggris. Nah, boleh. Tinggal nanti diukur dampaknya seperti apa. Nah, pengukuran juga tidak harus dengan data angka. Boleh wawancara kepada siswanya, boleh wawancara kepada guru-guru yang menerapkan, itu boleh. Jadi sangat simpel sekali untuk best practice karena langkah-langkahnya bebas. Oke, kita lanjut dulu. Silakan Bu Nurul Azizah untuk bertanya secara langsung. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini saya tadi mendengar bahwasanya dalam penjelasan best practice tadi Pak Randy mengatakan bahwasanya intinya best practice itu simple. Tidak serumit dengan PTK yang semuanya itu ada aturannya. Yang mau saya tanyakan Pak gini, Pak Randy kan tadi mengatakan bahwasanya simple aja, yang mau dipraktekkan apa, hasilnya apa. Kan intinya tadi itu Pak ya, sehingga kita mudah memahaminya. Kan kita ketahui bahwasanya setelah selesai baru ditulis semuanya ya. Ini juga kadang saya bingung Pak ya, antara penjelasan Pak Randy tadi saya mudah sekali kan gitu ya. Ketika saya membaca ya, misalkan mau kenaikan pangkat, paling tidak kita membaca buku 4 lah. Bagaimana penyusunannya best practice itu. Nah, saya baca di buku 4 itu, kalau nggak salah ada bagian isi itu terdiri atas pendahuluan yang tersusun atas latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Terus ada kajian pustaka, terus bagian pembahasannya, itu semua bagian inti. Yang saya tanyakan, apa bedanya kalau kita dalam penulisan PTK sama best practice ini terkait kajian atau tinjauan pustaka? Mungkin itu dulu Pak. Baik, terima kasih Bu Nurul Azizah, Pak. Sudah pengkajian mendalam oleh Bu Nurul tentang buku 4. Boleh sekali, nanti kami juga akan share buku 4 itu ya. Dalam buku 4 memang di sana ditampilkan bahwasanya best practice tidak menyampaikan berapa jumlah babnya sesungguhnya. Yang jelas ada pendahuluan di dalamnya ada latar belakang, ada ini mirip PTK. Kemudian ada kajian pustaka juga, dan berikutnya ada pembahasan yang sebenarnya mirip PTK. Nah, yang dimaksud saya tadi bedanya best practice dengan PTK adalah apa? Adalah alurnya. Kalau PTK ada alur yang harus Bapak Ibu ikuti, yaitu ketika siklus 1 Pak, 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 observasi, dan 4 refleksi. Itu wajib Bapak Ibu ikuti satu persatu langkahnya. Kalau best practice tidak harus seperti itu. Lakukan langkah-langkah bebas. Langkah-langkahnya itu bebas. Itu yang perbedaan best practice dengan PTK atau penelitian yang lain ya, karena best practice bukan penelitian, jadi tidak harus mengikuti alur penelitian yang ada seperti PTK, eksperimen, pengembangan, studi kasus, dan penelitian yang lain tidak harus diikuti. Yang kedua, pertanyaan Ibu adalah tentang tinjauan pustaka. Nah, best practice apakah ada tinjauan pustaka atau kajian pustaka? Dalam beberapa pedoman ada yang ada dan ada yang tidak ada. Nah, nanti ini kami akan bahas di minggu depan ya. Kami akan bahas detailnya di minggu depan, Pak. Bagaimana cara mencari tinjauan pustakanya yang gampang, bagaimana tekniknya, bagaimana nanti kita akan kupas minggu depan. Yang jelas tinjauan pustaka antara best practice dan PTK ya mirip. Dan yang penting karena best practice ini tidak semuanya bersifat seperti penelitian, maka tidak sekompleks PTK, sesuatu yang Bapak Ibu akan definisikan. Karena tidak semua bisa terdefinisi. Kayak PTK kan misalkan Bapak Ibu ingin menerapkan metode problem based learning. Misalkan seperti itu. Pasti Bapak Ibu cari problem based learning, kemudian Bapak Ibu cari definisinya ini itu, kemudian cari penelitian relevan, kemudian cari ini. Itu sifatnya ya ilmiah lah ya, ilmiah. Tetapi kalau best practice sebenarnya sama, tetapi tidak sekompleks itu. Bapak Ibu boleh lebih banyak mengungkapkan kalimat sendiri pada kajian pustaka, cuma tetap harus ada tambahan
pendapat ahli harus tetap ada, apapun itu. Pasti Bapak Ibu bertanya, mengapa dalam best practice kok harus ada tinjauan pustaka, Pak? Padahal kan kita lakukan sendiri, kita nggak ngikuti alur-alur ini itu. Salah satu alasan utamanya adalah karena best practice merupakan salah satu KTI, yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Ilmiah itulah yang membuat kewajiban bahwasanya nanti Bapak Ibu tetap harus menampilkan tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Nah, masalah nyari tinjauan pustaka nanti akan kita bahas minggu depan. Yang penting buat judul dulu. Pak, nanti takutnya judul saya nggak ketemu tinjauan pustakanya. Pasti kami bantu. Ya, misalkan Pak, judul saya tentang penerapan apa ya? Penerapan misalkan yang mungkin penerapan metode Google Classroom, Pak, ya ada aja. Misalkan penggunaan media, pemanfaatan media Google Drive yang Ibu tadi, apakah ada kajian pustakanya? Banyak, Bapak Ibu. Semua sekarang ada. Sekalipun tidak ada, itu bisa diarahkan ke hal yang lebih umum. Jadi tidak harus, Pak, ini saya menggunakan alat ini, Pak, alat ini itu berbasis teknologi. Tapi ini saya cari di internet, sumber pustakanya nggak ada. Nah, maka Bapak Ibu nanti tidak harus nyari kata kuncinya itu, bisa ditarik ke atas yang lebih luas. Misalkan membahas tentang pembelajaran berbantuan teknologi, pembelajaran berbantuan internet, dan yang lainnya. Nanti kata kunci ini kita akan kupas minggu depan. Yang jelas pastikan dulu judulnya dulu. Nanti kalau bingung, ini Pak kata kunci ini, saya nyari ketinjauan pustakanya apa, kita akan bahas minggu depan. Nanti kita bisa bantu juga untuk mencari, Pak, ini kata kunci ini dialihkan jadi apa gitu, atau mencarinya di mana gitu. Bahkan nanti kita akan ajarkan mencari tinjauan pustaka juga tidak harus ke perpustakaan, tidak harus menggunakan buku. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan internet ya. Di rumah saja bisa gitu ya. Nanti minggu depan aja. Oke, kita lanjut dulu. Masih ada 15 menit sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk raise hand. Boleh bertanya lagi, Bu Aziza? Ya, ini yang masih saya juga bingung. Kalau kita misalkan saya pernah melakukan ya pembelajaran dengan bermain monopoli, saya namakan Porkota Vermodata. Ya, ini sangat menarik sih. Kebetulan pada saat itu saya menjadi guru model, dan setelah refleksi, di antara semua guru itu banyak yang tertarik. Dan ini kan saya tertarik untuk menulis menjadi best practice saya. Kan apa boleh? Kalau dalam data PTK itu kan berupa kayak misalkan bisa deskriptif, bisa kuantitatif terkait dengan hasil ulangan anak-anak dan sebagainya. Kalau dalam best practice itu bagaimana? Inti simpelnya, gampangnya untuk menulis dari hasil penilaian tersebut. Terima kasih Pak Randy. Baik. Terima kasih Bu Nurul. Baik, dipahami ya. Termasuk Bapak Ibu nantinya kalau Pak saya dulu pernah mengadakan PTK gitu ya. Atau mungkin seperti Ibu tadi pernah jadi guru model dan sudah melaksanakan PTK atau mirip PTK ataupun sejenis itulah, lesson study atau apapun itu. Apakah boleh saya tulis jadi best practice? Boleh. Sangat boleh, Ibu ya. Bahkan sesuatu yang sudah kita lakukan jadi bentuk PTK kita tulis jadi best practice lagi juga boleh gitu ya. Boleh juga. Nah, datanya yang kita tulis bagaimana? Sesungguhnya kita akan rinci ini di pertemuan kedua dan ketiga, tapi saya singgung sedikit bahwasanya nantinya data pada best practice bebas. Wah, semua pokoknya bebas. Apa yang dimaksud bebas itu apa? Bapak Ibu boleh menggunakan data kuantitatif, data angka, kayak skor, hasil belajar siswa, aktivitas siswa, data skor ini, angket ini, skor ini, dan yang lainnya boleh. Atau boleh juga menggunakan data kualitatif. Catatan observasi, kemudian wawancara dengan siswa, wawancara dengan guru, wawancara respon, dan yang lainnya. Dan banyak sekali dokumentasi, kemudian hasil foto, analisis foto yang Bapak Ibu lakukan, misalkan Bapak Ibu foto, dianalisis nih, ini ceritanya tentang apa, boleh. Jadi bebas sekali ya, bebas sekali. Boleh deskripsi data kualitatif, boleh deskripsi data kuantitatif. Tidak ada keharusan harus ada muncul angkanya, Pak, nggak harus. Nggak harus. Jadi inilah
kemudahan dari best practice. Jadi tidak membuat Bapak Ibu pusing. Ya, kalau sampai dibuat mudah gini pusing, wah ini eman karena saking mudahnya, sangat dibebaskan sekali. Alurnya bebas, data yang Bapak Ibu ambil bebas, kualitatif boleh, kuantitatif boleh. Yang penting Bapak Ibu mampu menampilkan inovasinya dan memberikan dampak-dampaknya apa saja. Sudah selesai. Ya, tidak ada yang menyalahkan. Kalau ada yang menyalahkan, Pak ini nggak inovatif, ini gini. Maka orang tersebut tidak paham best practice. Best practice adalah praktek terbaik menurut kita sendiri. Ya, misalkan saya melakukan best practice Google Classroom. Orang lain mikir, wah itu sudah 3 tahun lalu. Ya nggak apa-apa, kan menurut saya terbaik. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Kalau cari terbaik secara keseluruhan bukan best practice, tapi lomba bagus-bagusan gitu ya, itu beda lagi sudah ya nanti. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya yang masuk di kolom chat. Oke, yang pertama adalah dari Ibu Jamroh SDN 3 Donorojo, apakah ada batasan lembar best practice? Tidak ada, Ibu. Ya, tidak ada aturannya berapa minimal, berapa maksimal. Yang jelas yang jelas setiap aspek terpenuhi maka oke, tidak masalah. Ya. Oke, rata-rata sih ya 30 halaman boleh, 40 halaman atau 40 halaman boleh atau yang lainnya. Enggak ada minimal, enggak ada maksimal. Ya, kemudian Ibu Jolanda, saya membaca contoh-contoh best practice yang ada di grup covernya, ada yang menulis laporan kegiatan, ada yang menulis laporan penelitian. Ya, yang menulis laporan penelitian keliru ya, Ibu. Mungkin ada yang contoh yang keliru. Tidak perlu diikuti ya, karena bisa jadi itu kami juga mengambil dari contoh-contoh yang terdahulu ya, ada yang keliru ya, mungkin belum kami cek ya. Yang jelas yang betul laporan kegiatan atau laporan pelaksanaan best practice. Jadi best practice ini bukan penelitian ya. Sekalipun Pak best practice ini saya ambilkan dari PTK boleh, tapi sifatnya kan sudah dilakukan ya, bukan merencanakan di awal kemudian diukur gitu ya. Oke. Kemudian dari Bu Spensi, apakah laporan best practice ini ada batas waktu 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya? Secara formal kelas ini kelas Maret Bapak Ibu, kelas Maret, sehingga secara formal kami akan tuntaskan di bulan Maret. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak selesai di bulan Maret, kami tetap akan bimbing Bapak Ibu di grup WA sampai dengan tuntas. Pak, bulan April puasa, Pak, saya selesaikan bulan puasa aja, boleh. Pak, saya sampai Lebaran, selesainya mungkin habis Lebaran, nggak apa-apa. Harapannya ini berdasarkan pengalaman kami, kalau biasanya Bapak Ibu 1 bulan lewat, nggak diselesaikan, biasanya males. Itu khawatirnya saya semakin males. Karena apa? Karena teman-temannya selesai. Teman-temannya selesai, Bapak Ibu nggak selesai, mau bimbingan males sudah. Jadi saran saya 1 bulan selesai Bapak Ibu. Biasanya gitu, kami sudah ingatkan, ayo Bapak Ibu, tidak ada batas waktu bimbingannya, saya tunggu, yang nggak dikirim-kirim gitu ya. Itu kami sudah memberikan fasilitas, tapi Bapak Ibu kadang, aduh, udah teman-teman udah selesai gitu, nggak usah mikir teman-temannya. Harapannya 1 bulan selesai. Oke, kemudian ukuran halaman yang benar untuk laporan best practice nggak usah dipikir ya, karena nggak ada acuannya di sini. Halamannya seperti apa dan yang sebagainya nggak ada. Kemudian apakah best practice perlu dibuatkan metode pemecahan masalah? Kurang paham maksudnya. Yang jelas seperti tadi best practice ada Bapak Ibu lakukan sesuatu dampaknya apa, itu aja sebenarnya. Tidak seperti penelitian. Kemudian dari Bu Bapak Oktabrianto ya. Peningkatan kreativitas belajar dengan memanfaatkan aplikasi Canva boleh. Apapun itu menurut Bapak Ibu menggunakan Canva memberikan dampak sesuatu di kelas silahkan gitu ya. Dan judulnya pun tidak harus panjang seperti PTK gitu ya. Ini misalkan peningkatan kreativitas belajar dengan memanfaatkan Canva pada siswa ini semester ini dan ini itu boleh, seperti itu boleh, tetapi boleh juga disingkat saja boleh. Penggunaan atau pemanfaatan Canva
untuk meningkatkan hasil belajar siswa, gitu selesai. Nah, siswa apa, gitu selesai. Jadi, atau mungkin yang lebih ringkas ya, inovasi penggunaan, inovasi penerapan metode role playing, Pak, untuk meningkatkan aktivitas siswa, selesai. Nggak perlu nyebutkan nama sekolah pun sesungguhnya boleh, karena judul best practice ini tidak ada aturan. Seperti Bapak Ibu menulis judul buku, bebas ya. Nah, ini menarik sekali, Bu Nur Herawati Purba. Pak, saya pernah menerapkan metode pembelajaran cukup baik, tapi nggak ada bukti fisik atau foto. Nah, ini agak susah, Bapak Ibu. Karena gini, karena sebenarnya ini dibahas kita pembahasan best practice yang ketiga, tetapi kita akan bahas di awal, bahwasanya bukti-bukti itu merupakan salah satu unsur penting dalam best practice. Karena best practice ini kan merupakan pengalaman terbaik. Namanya pengalaman kan akan diragukan oleh orang lain kalau tidak ada buktinya. Apalagi diubah dalam bentuk suatu bentuk ilmiah, laporan ilmiah seperti ini. Maka saran saya, kalau memang tidak ada buktinya bagaimana? Ya terpaksa Bapak Ibu harus melakukan sesuatu lah di beberapa minggu ke depan ini. Itu salah satunya seperti itu. Kalau memang tidak ada sama sekali. Kalau memang ada, ya silakan. Artinya apa? Itu sebagai pengalaman kita. Jadi hikmah. Oh, ternyata kata Pak Randi itu harus ada buktinya. Artinya apa? Artinya adalah Bapak Ibu ketika melakukan apapun itu ke depan, sekalipun tidak ditulis jadi best practice, berikan bukti sebanyak mungkin, siapkan bukti sebanyak mungkin. Suatu saat pasti penting. Entah bukti RPP-nya, entah bukti fotonya, entah bukti nilainya, entah bukti apapun itu. Yang sekiranya Bapak Ibu akan melakukan tindakan inovatif, dibiasakan menyiapkan bukti. Pak, buktinya terlalu banyak, Pak. Ya difoto, dimasukkan file. Kertasnya bisa dibuang. Semua sekarang bisa paperless, Bapak Ibu. Yang penting siap, semua bisa di-scan, scan-nya pun pakai HP, cam scanner, bisa masukkan file, masukkan laptop, kertasnya buang. Kayak gitu. Saya hampir semua saya gitu kan. Bukti-bukti apa saya foto, kertasnya saya buang. Artinya apa? Di rumah bebas kertas gitu ya. Tapi paling enggak ketika sesuatu ada ada butuh bukti tertentu, maka saya sudah ada fotonya. Foto scan-scanannya yang bisa Bapak Ibu tulis. Termasuk nanti ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran sesuatu, dibiasakan diberi foto ya. Foto itu boleh foto di kelas, boleh screenshot, boleh apapun itulah. Misalkan Pak saya pakai Zoom Pak nggak ada fotonya, screenshot itu kan foto. Boleh ya, screenshot foto. Hari ini kita screenshot, ini kan sebuah bukti. Yang penting ada bukti lah, ada bukti yang Bapak Ibu lakukan. Itu membuat best practice semakin nyata. Karena seringkali Pak best practice saya ditolak. Kenapa? Ternyata buktinya kurang. Ya, itu yang membuat ditolak ya. Jadi buktinya apa? Nanti kita akan bahas detail, yang jelas sebanyak mungkin yang bisa Bapak Ibu lampirkan. Ya, nanti akan kita bahas berikutnya. Oke. Pertanyaan dari Bu Yatemiyanti dari Man1 Pangkal Pinang. Pak Randi, apakah hasil dari best practice perlu diseminarkan seperti PTK? Nggak perlu. Ya, best practice cukup selama bentuknya laporan, cukup ditaruh di perpustakaan. Kemudian Bapak Ibu berikan lembar pengesahan dari pimpinan dan lain sebagainya, itu bisa langsung dinilaikan. Tidak seperti PTK harus diseminarkan ya. Cuma nanti kondisional ketika memang di salah satu kabupaten memang harus menyeminarkan, ya silakan. Tapi sesungguhnya tidak ada aturan menyeminarkan seperti halnya PTK atau PTS. Oke. Berikutnya sekolah penggerak, apakah bisa jadi best practice? Silakan, boleh. Yang penting Bapak Ibu memberikan peran di sana. Ada peran Bapak Ibu dalam tindakan itu. Misalkan tindakannya berkelompok, Pak, boleh. Tapi yang jelas ada Bapak Ibu yang masuk di sana dan memberikan peran. Sampaikan peran itu dan sampaikan dampaknya. Oke, kemudian dari Bu Sri Harti. Apakah PTK yang sudah bisa dijadikan best practice? Bisa. Tinggal diubah aja sistematikanya dari best practice menjadi PTK. PTK menjadi best practice. Tetapi best practice tidak bisa jadi PTK. Ya, saya ulang ya. PTK bisa jadi best practice. Karena PTK sudah
Bapak Ibu lengkapkan isinya kan, tinggal dikemas sedemikian rupa jadilah best practice PTK-nya. Tetapi beda. Kalau best practice apa bisa diubah menjadi PTK? Nggak bisa. Ya, karena buktinya kurang gitu ya. Kemudian ya, oke. Apakah dalam BP tempat dan waktu ditentukan? Tidak ditentukan. Ya, tidak ditentukan. Bapak Ibu bebas. BP best practice saya lakukan selama 1 minggu, Pak, boleh. Saya lakukan selama 2 minggu, boleh, dan yang lain sebagainya, boleh. Ya, kemudian dari Bu Inayah, sebelum membuat BP, apakah perlu persetujuan kepala sekolah? Nggak perlu. Ya, best practice ini adalah pengalaman terbaik menurut Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi nggak perlu persetujuan siapapun itu. Ya, yang jelas bisa Bapak Ibu tulis. Nantinya kalau guru biasanya kepala sekolah yang menandatangani lembar pengesahan laporan, bukan persetujuan menulis itu, tetapi pengesahan laporan kalau sudah selesai. Ya, hanya mengesahkan aja, mengesahkan bahwasanya laporan ini ditulis ini dan akan diletakkan di perpustakaan misalkan ya. Ya, seperti itulah. Kemudian judul boleh nanti bisa tulis di grup yang mungkin belum nulis judul. Bermain monopoli Purchota Fermo Data dalam mempelajari materi boleh. Judulnya sepertinya aja boleh. Menarik sekali ya. Yang jelas kalau ada istilah-istilah seperti ini ya bisa Bapak Ibu nanti deskripsikan dalam isi gitu ya, biar orang tahu apa sih istilah ini artinya gitu ya. Oke. Silakan Ibu Elvi untuk bertanya secara langsung, Ibu. Assalamualaikum ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah saya tulis di chat itu ya. Itu metode gini. Kalau kita buat penelitian kan itu disebutkan metode apa yang kita gunakan dalam itu penelitian. Tapi kalau dalam best practice saya tengok tidak ada seperti itu, hanya strategi pemecahan masalah. Nah, kemudian analisa datanya itu tekniknya itu kan kalau dalam penelitian PTK itu kan ada. Nah, kalau dalam best practice itu untuk mengapakan analisa data menganalisa atau deskripsi membahas gitu loh. Yang menjadi masalah tadi itu gimana itu? Itu maksud saya tadi. Oh, baik. Ya, dipahami. Oke, terima kasih Bu Elvi ya. Oke, maksudnya seperti itu. Oke. Maksudnya adalah mungkin nanti kita akan bahas rinci minggu depan. Yang jelas untuk mungkin maksudnya adalah metode penelitian ya. Seperti halnya PTK ada metode penelitian, di dalamnya ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Biasanya kalau dalam PTK teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode tes, metode angket, dan metode observasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan nilai ini dengan tabel seperti ini, nilai rata-rata dengan seperti ini, ketuntasan minimum seperti ini, dan lain sebagainya. Kalau best practice bebas, Bapak Ibu lupakan itu boleh. Ya, lupakan boleh. Pak, saya tetap ingin menggunakan metode ini biar nggak bingung. Boleh. Artinya tidak ada aturan baku. Bapak Ibu boleh menggunakan konsep seperti PTK, boleh juga tidak. Boleh juga tidak seperti apa? Pak, saya menggunakan rumus tersendiri, boleh. Pak, saya tidak pakai rumus, Pak. Yang penting nanti saya lihat berapa banyak siswa yang ini, atau mungkin secara wawancara, hasil wawancaranya seperti ini, saya anggap seperti ini. Boleh. Karena best practice ini praktek terbaik menurut Bapak Ibu, yang nilai terbaik Bapak Ibu, yang melihat dampaknya Bapak Ibu, dan menganggap dampaknya ini sesuatu yang berdampak juga Bapak Ibu sendiri. Sehingga tidak perlu takut laporannya disalahkan karena dampaknya kurang kuat gitu ya. Karena selama Bapak Ibu merasa ini dampaknya sudah memberi dampak kepada siswa saya, gitu. Silakan. Jadi tidak harus ada rumus gitu ya. Kalau Ibu Elvi tidak harus ada rumus untuk menghitung rata-rata, tidak harus ada rumus ini. Artinya tidak harus itu, boleh diberi, boleh tidak. Nanti kita akan bahas rincinya, analisis datanya minggu depan. Yang jelas tidak wajib. Oke, silakan Ibu Siti Lukmiati, boleh. Silakan Bu. Terima kasih, Pak. Gini, mohon maaf tadi saya memang perjalanan pulang, jadi di Jambi ini ya, ini sudah sampai di rumah. Alhamdulillah. Selama perjalanan tadi saya sudah mencermati tentang bagaimana penyusunan best practice.
bayangan saya best practice itu kan pengalaman yang sudah saya alami, kemudian ditulis gitu ya Pak ya. Betul. Terus ini gini, saya kebetulan guru BK Pak. Ya. Nah, selama ini kan saya sering melakukan konseling dan konsultasi. Apakah misalnya pelaksanaan konseling atau konsultasi dengan orang tua dan siswa itu bisa dimasukkan di dalam best practice ya Pak ya? Baik. Terus kemudian teknik pengumpulan datanya, apakah juga seperti PTBK yang pernah kita alami atau bagaimana? Atau bagaimana gitu maksud saya. Baik. Oke, terima kasih Pak. Baik Bu Siti Lukmiati dari SMAN 1 Garung Blitar. Oke, yang pertama adalah apakah guru BK best practice-nya seperti apa? Seperti yang Ibu sampaikan, selama ini melakukan konsultasi itu bisa juga sebagai best practice ya. Tinggal sampaikan. Mungkin teknik apa? Mungkin yang salah satu teknik yang berbeda yang mungkin Bapak Ibu lakukan, bukan teknik rutin yang selama ini. Misalkan Pak, selama ini teknik rutinnya ya di dalam ruang BK Pak. Dalam ruang BK saya panggil siswanya dan seperti ini. Nah itu bisa jadi teknik rutin ya. Yang tidak rutin apa? Yang bisa Bapak Ibu Siti Lukmiati tulis. Misalkan bimbingan dengan menggunakan media tertentu, media Zoom. Nah kan suatu teknik yang baru. Mungkin bimbingan Pak, bimbingan dengan orang tua dengan video call. Boleh aja. Gitu. Inovasi video call untuk konsultasi konseling siswa dan orang tua siswa itu merupakan sebuah best practice, menarik sekali. Nah, nanti dampaknya seperti apa sampaikan secara kualitatif saja kalau best practice yang sifatnya seperti ini tidak harus ada skor, ya. Atau kalau mau diskor boleh berikan angket kepada yang setelah dikonseling gitu ya, dinilai berapa, boleh kita analisis data skor angketnya itu boleh. Atau nggak pakai angket juga boleh, Bapak Ibu wawancara aja menurut yang sudah konseling bagaimana pelayanannya ini disampaikan. Nanti itu bisa ditranskrip dan bisa dijabarkan. Nah, hasilnya seperti apa? Yang jelas tidak wajib dengan data angka, gitu. Tidak wajib dengan data ini itu apapun itu yang bisa Bapak Ibu deskripsikan bisa Bapak Ibu tulis nanti. Gitu. Oke, terakhir pertanyaan terakhir silakan Ibu Ida Inayahwati. Boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli yang terhormat, serta mungkin bapak-bapak pembimbing yang lain, ini mengikuti pembinaan ini, pembimbingan ini sejak Januari, Pak. Ya. Dan saya sudah menyelesaikan sampai hasil itu Pak ya, tinggal kesimpulan, tinggal penutup dan kesimpulan. Itu terakhir kemarin tadi malam itu sudah seperti itu. Nah ini di bab yang hasil kegiatan itu Pak, itu saya tidak menggunakan angket atau tidak menggunakan apa, tapi saya cantumkan di situ adalah tentang ini Pak, tentang apa hasil pengamatan saya tentang hanya form Pak, hanya boleh. Form. Dan itu tidak apa-apa ya Pak ya. Boleh. Hanya formnya, tapi kemudian hasilnya belum saya cantumkan. Bagaimana itu? Jadi nanti kemudian ada hasil kegiatan itu diantaranya adalah ada perbaikan nilai. Jadi perbaikan nilai dari anak-anak sebelum saya melakukan metode atau strategi pembelajaran yang saya lakukan untuk best practice saya. Kemudian dengan sesudahnya itu saya tampilkan. Ya, saya tampilkan. Kemudian apakah perlu juga, Pak? Pertanyaan yang kedua, apakah perlu juga saya itu menampilkan materi pelajaran yang digunakan di situ? Sebab ini terus terang adalah tentang ini, Pak. Apa strategi pembelajaran kooperatif yang menggunakan mind mapping. Jadi kan harus ada materinya menurut saya. Terus berikutnya juga apakah perlu ditampilkan RPP-nya, Pak? Baik. RPP dari materi pelajaran KD tersebut yang saya gunakan untuk best practice saya, laporan best practice saya. Baik, terima kasih. Jadi saya tidak menggunakan angket sama sekali, Pak. Baik. Terima kasih Bu Ida Inayahwati ya. Oke, dari MAN 1 Jombang. Nah, ini adalah peserta kelas Januari ya. Itu artinya
Artinya ketika Bapak Ibu mungkin belum selesai, yang hari ini bulan Maret belum selesai ya. Nanti bulan depan kami undang lagi, kalau memang masih ada kelas best practice lagi, kami undang lagi, bisa ikut Zoom lagi, boleh ya, kalau ada kelas lagi. Jadi tetap kami bimbing. Dari Bu Ida tadi, apa yang pertanyaan utamanya adalah apakah boleh tidak ada angketnya? Boleh, boleh. Tidak wajib. Jadi bukan penelitian ini, karena pelaksanaan. Jadi bebas pakai apa saja. Dan Ibu tadi melakukan, Pak, saya hanya mengamati. Nah, dari kata mengamati itu merupakan kalau dalam istilah pengambilan data itu merupakan pengamatan atau bisa disebut dengan observasi. Itu juga suatu data, Ibu. Suatu data. Cuma datanya dalam bentuk kualitatif deskriptif. Jadi tidak harus ada angkanya. Apakah boleh? Boleh. Pak, datanya saya dokumentasi, Pak, dalam bentuk foto saya jelaskan. Boleh, itu merupakan data dokumentasi. Ya, boleh. Jadi apapun itu boleh, data dokumentasi, data pengamatan, data perubahan skor siswa, gitu, data hasil wawancara, apapun itu. Tidak harus semua digunakan. Yang memang Bapak Ibu gunakan bisa Bapak Ibu rinci, yang tidak Bapak Ibu gunakan ya nggak usah diceritakan. Ya itu. Jadi kemudian ada pertanyaan lagi, apakah materi ditampilkan atau RPP juga ditampilkan? Sekiranya itu menunjang best practice Bapak Ibu, tampilkan. Kalau itu materinya Pak banyak, Pak, berapa halaman, letakkan pada lampiran. Ya, RPP, Pak. Karena Ibu mengajar, maka disarankan ada RPP-nya. Pak, kalau kepala sekolah Pak tidak mengajar ya nggak usah RPP, ya. Jadi yang dilampirkan adalah sesuatu yang memang sesuai dengan Bapak Ibu lakukan. Pak, saya melakukan kegiatan pembinaan ekstrakurikuler, Pak. Olimpiade, kan nggak perlu RPP. Ya, nggak perlu RPP, tapi paling tidak menyampaikan materinya, soal-soalnya ditampilkan di lampiran. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini, Bapak Ibu. Ya, artinya ketika Bapak Ibu nanti mungkin belum paham, boleh tanya di grup. Nanti akan saya jawab, ataupun ada Bapak Ibu dosen yang lain yang membantu menjawab. Yang jelas, Bapak Ibu harus tetap semangat. Kemudian saya doakan juga sehat selalu sampai tuntas nanti ya. Semangat, sehat selalu, lancar aktivitas-aktivitasnya. Kadang gini, Pak, saya sehat, Pak, tapi aktivitas saya di sekolah banyak. Akhirnya nggak tuntas gitu. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tetap kami tunggu karena itu memang sudah seperti yang saya sampaikan, bahwasanya kami bimbing sampai tuntas. Jadi nggak selesai 1 bulan nggak apa-apa. Tapi artinya bukan berarti Bapak Ibu santai nggak harus 1 bulan gitu ya. Ya enggak. Berdasarkan pengalaman kami, kalau lebih dari 1 bulan biasanya males. Jadi saran saya 1 bulan selesai, 1 bulan dari awal sampai akhir selesai, segera dijilid, diletakkan perpus, dilakukan penilaian. Mungkin itu Bapak Ibu, kita jumpa lagi di grup WhatsApp. Kalau ada pertanyaan, kita jumpa lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. Terima kasih, selamat sore, bisa saya akhiri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.